Modus ban bocor, perampok ambil barang pengemudi mobil. Gudang disantroni pencuri, 2 karung kemplang udang raib. Tipu catar akpol 1 miliar rupiah, pria di Serang diciduk polisi. Perkosa ibu 2 anak, seorang pria diamankan warga. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Sally Sregar selama 1 jam ke depan. Ini dia catatan kriminal selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana dugaan aksi perampokan terjadi di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Rabu 21 Januari 2026. Seorang pengemudi kehilangan barang berharga dari dalam mobil akibat terkecoh modus ban bocor. Diduga aksi perampokan dilakukan orang yang memberitahu pengemudi. Seorang pengemudi mobil kehilangan barang berharga dari dalam mobil saat mengecek ban kendaraannya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Rabu 21 Januari 2026. Diduga barang pengemudi ini hilang setelah terkecoh modus dan bocor yang dilakukan komplotan perampok menggunakan sepeda motor. Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi, pelaku beraksi dengan cara mengalihkan perhatian korban dengan memberitahu ban bocor kepada pengemudi. Namun saat korban turun memeriksa kondisi ban, rekan pelaku yang sebelumnya sudah menunggu di dekat mobil berhenti kemudian menghampiri dan juga membuka pintu baris tengah lalu mengambil barang yang berada di dalamnya. Pengemudi mobil baru menyadari barangnya hilang setelah sejumlah warga yang melihat kejadian memberitahunya. Susiandi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pencurian di wilayah Kota Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin kembali terjadi. Tidak hanya menyasar tempat umum, para pelaku juga nekat membobol gudang kemplang udang milik seorang pengusaha asal Kualo. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan aksi para pencuri saat menjalankan aksinya. Kejadian ini terjadi di Kota Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Para pelaku terlihat menjebol pintu utama gudang kelempang udang milik seorang pengusaha. Aksi pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 2 dini hari, saat kondisi lingkungan sekitar dalam keadaan sepi dan warga sedang tertidur lelap. Setelah menyadari aksinya terekam CCTV, para pelaku sempat kembali dengan mengenakan jas hujan untuk menyamarkan diri. Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur 2 karung kelempang udang dengan total berat mencapai 50 kg. Akibat kejadian ini, pemilik gudang mengalami kerugian hampir 4 juta rupiah. Yang ke situ masuk dia ni menari pintunya ini kayaknya jangan begini mungkin ya. Dia masuk tak 5 langkah di tengah tu. Dia tak tahu langsung baiknya. Milih mungkin ada yang suruh dipilih tu. Ada pentak uang mungkin yang nyuruh. Mungkin yang besar. Dia ni di demek yang besar kumpang duit kok. Yang besar itu belum dikibat ya. Sedangkan yang dekat dia tu kibat ada dalam lah dia mesti. Demek yang besar. Yang di tengah itu tembak CCTV lampu CCTV. Termundurlah dia ke sana. Lari. Ada dia berlari itu sekitar seperempat jam datang lagi mungkin ambil jas hujan untuk selimut dari kepala. Masuk ke akhir tuh langsung ambil 2 karung pinggir pintu. Udah langsung lari ke arah situ. Kan sini jingon ke sini jingon ke CCTV sebelah kiri. Kini korban pun telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banyuasin dan berharap agar aparat kepolisian segera menangkap para pelaku yang dinilai sudah meresahkan masyarakat. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten berhasil meringkus seorang pria yang dikenal dengan julukan Abah Entus Jempol atas kasus penipuan rekrutmen akademi kepolisian. Modus pelaku menjanjikan kelulusan calon taruna dengan tarif mencapai 1 miliar rupiah. Pelarian Tubagus Nasruddin alias Abah Entus Jempol berakhir di tangan tim Opsnal di Treskrimum Polda Banten.
Pelaku ditangkap di area exit tol Rangkas Bitung pada Rabu 14 Januari 2026 dini hari setelah sebelumnya mangkir dari 2 kali panggilan kepolisian. Saat akan diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan dengan memundurkan mobilnya hingga menabrak kendaraan petugas demi menghindari penangkapan. Kasus ini bermula saat orang tua korban di Kasemen, Kota Serang, tergiur janji manis pelaku yang mengaku memiliki akses khusus untuk meloloskan peserta seleksi Akpol tahun 2025. Tak tanggung-tanggung, pelaku meminta imbalan sebesar 1 miliar rupiah. Korban yang telah menyerahkan seluruh tabungannya secara bertahap, akhirnya sadar telah ditipu setelah sang anak dinyatakan tidak lulus dalam tahapan seleksi. Dari total 1 miliar rupiah yang diterima, pelaku hanya mengembalikan uang sebesar 30 juta rupiah kepada korban. Atas perbuatannya, tersangka kini mendekam di rumah tahanan Polda Banten dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Kami tidak dapat menjawab tersebut. Yang pasti kami tadi sudah sampaikan inisialnya TPN alias Abah Jempol. Yang pasti di sini posisinya adalah sebagai pelaku, yang mana modusnya melakukan bujuk rayu, memastikan pada korban bahwa yang bersangkutan bisa meloloskan anaknya untuk dapat diterima menjadi calon taruna Akpol. Untuk saat ini masih satu laporan polisi yang kami terima, makanya kami mohon bantuan dari media untuk nanti setelah dipublikasikan, barangkali masih ada korban lainnya untuk datang kepada kami untuk melaporkan. Polda Banten kembali menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen anggota Polri dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tanpa dipungut biaya sebesar apapun. Masyarakat diminta melaporkan jika menemukan praktik percaloan serupa. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang pria asal desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, ditangkap warga dan diserahkan ke pihak kepolisian. Pria ini diduga melakukan pemerkosaan terhadap ibu rumah tangga beranak 2 pada Kamis 22 Januari 2026. Seorang pria asal desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, ditangkap warga setelah melakukan dugaan pemerkosaan terhadap ibu rumah tangga beranak 2 di Desa Durian Gadis, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Peristiwa ini terjadi Kamis 22 Januari 2026, sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Awalnya pelaku masuk ke rumah korban, lantaran korban dan pelaku memang saling kenal dengan status hubungan kenalan lama. Namun saat itu pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan badan dan ditolak, lantaran korban sudah memiliki suami dan anak. Dengan mengancam menggunakan senjata tajam, pelaku memaksa korban untuk melayani nafsu bejatnya. Setelah puas menyetubuhi korban pun melarikan diri keluar rumah dan meminta pertolongan warga. Pelaku sempat kabur dan berusaha melarikan diri, namun dicegah dan ditangkap oleh warga. Setelah ditangkap warga, pelaku langsung dimasa dan diamankan di dalam mobil carry milik salah seorang warga sekitar. Selanjutnya, kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Rambutan. Anggota kepolisian datang mengamankan sejumlah alat bukti, seperti motor milik pelaku, dan memintai keterangan korban dan saksi, serta mengamankan pelaku dari amukan warga. Kurang jelasnya pada sekitar jam 8, seorang wanita datang ke rumah menangis, masuk untuk memperkosa dan termasuk menganiaya, ini kasusnya pemerkosaan lah, boleh dikatakan. Pelakunya sudah ditangkap warga. Pelakunya diamankan warga dan diamankan oleh Polsek Rambutan. Sekarang sudah dibawa pihak kepolisian. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat. Peristiwa ini terekam kamera CCTV pada Rabu 21 Januari 2026. Dalam rekaman CCTV ini terlihat seorang pelaku curanmor mengendap masuk ke area parkir dan membawa kabur satu unit sepeda motor incarannya yang dilengkapi kunci ganda. Peristiwa pencurian ini terjadi di Jalan Gunung Sahari 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Rabu dini hari, 21 Januari 2026. Pemilik motor baru mengetahui sepeda motornya hilang saat terbangun dan pemilik motor berharap agar sepeda motornya bisa ditemukan kembali dan pelakunya bisa segera ditangkap. Lulu Nur Saida Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Berpenampilan rapi layaknya warga biasa, seorang pencuri sepeda motor beraksi di permukiman padat penduduk Kota Bandar Lampung, Lampung. Pelaku menggasak sepeda motor yang terparkir di teras rumah setelah sebelumnya mengambil kunci motor dari dalam rumah korban. Rekaman CCTV ini merekam aksi seorang pria saat mencuri sepeda motor di Jalan Rawa Subur, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung pada Selasa 20 Januari 2026. Pelaku datang berjalan kaki memanfaatkan pagar rumah yang terbuka. Saat itu pelaku langsung mengambil kunci motor di dalam rumah dan membawa kabur sepeda motor Honda Beat warna hijau yang terparkir di teras. Aksi pencurian baru diketahui saat korban Heru mendengar suara mesin motor menyala. Saat keluar rumah, sepeda motor tersebut sudah hilang. Ya, kejadiannya ya motor parkir di sini kan, terus saya mau ke belakang sebentar mau pergi lagi. Kontak ditaruh ke dalam ya? Taruh di atas meja itu karena perkiraan saya kan cuma cuci tangan gitu. Baru pulang dari luar sayanya. Terus mau pergi lagi cuci tangan sebentar, pas cuci tangan itu udah dibawa orang itu. Sempat kedengaran suara motor itu, Pak? Ya sempat. Pas saya lagi cuci tangan gini, kedengeran gerbang ini agak dibuka kan. Saya lari, udah kabur. Nggak ada. Ngelihat dari CCTV itu pelakunya itu sendiri ya, Pak? Sendiri ya. Pakaian rapih ya? Pakaian rapi ya. Korban pun melaporkan pencurian sepeda motor ini ke Polresta Bandar Lampung dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Bandar Lampung, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dan 2 pelaku spesialis pencurian spion mobil tertangkap kamera pengawas saat beraksi di perumahan SBS Bekasi, Jawa Barat pada Kamis subuh 22 Januari 2026. Kedua pelaku mencuri dengan mematahkan spion mobil yang terparkir di garasi rumah warga. Aksi pencurian spion mobil terjadi di perumahan SBS Bekasi, Jawa Barat pada Kamis subuh 22 Januari 2026. 2 spion salah satu mobil yang terparkir di garasi rumah warga hilang setelah dipatahkan dan dibawa lari oleh pencuri. Dalam rekaman kamera CCTV, pelaku pencurian berjumlah 2 orang. Sebelum melancarkan aksinya, keduanya sempat berkeliling menggunakan sepeda motor guna untuk menunggu situasi yang tepat. Saat situasi dirasa aman, keduanya membagi tugas. 1 orang pelaku berada di atas motor mengawasi kondisi sekitar, sedangkan 1 pelaku lain bertugas mematahkan spion mobil yang diincar. Aksi nekat kedua pelaku ini terbilang cepat, hanya dalam hitungan detik, 2 spion mobil yang terparkir di garasi rumah salah seorang warga raib dibawa lari. Pemilik mobil yang juga mengetahui spion mobilnya hilang kemudian melaporkan kejadian ke RW setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kita lanjutkan. Di mana aparat Reskrim Polres Lampung Timur menangkap seorang pria yang diduga membobol kios yang berada tepat di depan kantor polisi. Pelaku diamankan berdasarkan hasil rekaman CCTV dan penyelidikan petugas. Dan dalam aksinya pelaku membawa barang hasil curian dengan menitipkan ke dalam mobil ambulans milik kecamatan. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pelaku pencurian berinisial HS warga Kecamatan Jabung saat membobol salah satu kios di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Meski lokasi kios berada tepat di depan Mapolres Lampung Timur, pelaku terlihat tenang merusak bagian bawah kios dan juga berhasil menggondol 1 unit mesin pres, minuman serta sebuah blender. Tidak hanya itu, residivis kasus curanmor ini pun menitipkan barang curian ke mobil ambulans milik kantor kecamatan untuk dibawa ke rumahnya. Dengan berbekal rekaman CCTV, petugas kepolisian yang juga melakukan penyidikan akhirnya berhasil menangkap pelaku beserta dengan barang bukti. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku nekat melakukan pencurian karena tidak memiliki uang untuk membeli peralatan usaha minuman. Modusnya, tersangka ini saat itu sedang menunggu keluarganya yang dirawat di Rumah Sakit Sukadana. Kemudian pada pagi harinya, saat hendak mencari sarapan, tersangka ini melihat warung milik korban itu masih dalam keadaan tertutup. Kemudian terdapat alat pres minuman dan blender, kemudian diambil oleh tersangka dengan cara
dari luar, diangkat ke atas, kemudian ada bagian bawah dari toko itu yang dirusak untuk mengambil blender tersebut. Kemudian barang tersebut dibawa oleh pelaku kembali ke Rumah Sakit Sukadana. Kemudian pelaku melihat di situ ada ambulan dari Puskesmas Jabung yang dia kenal. Kemudian dia titipkan untuk dibawa pulang ke Jabung. Buat saya sendiri, buat jualan di rumah, pengen beli, belum ada duit, melihat barang itu, nggak habis pikir, kan saya ambil. Ya, nggak ada niat buat saya jual atau buat orang lain, bukan buat saya sendiri. Itu barang-barang itu dibawa sampai ke rumah naik apa? Naik bulan saya titip bulan ya. Tapi sudah tahu nggak kalau barang itu? Enggak. Apa lagi nungguin saudara sakit? Ponakan ya. Belum, nggak ada niat jual. Nggak ada. Buat sendiri. Iya. Saya mohon maaf sama anggota polisi karena saya kayak tidak menghormati, apalagi di depan Polres. Ya, saya mohon maaf semua anggota polisi. Saya sangat menyesal. Intinya saya minta maaf dari korban atau semua anggota polisi di Polres atau anggota polisi yang lainnya. Atas perbuatannya, tersangka bakal dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi judi balap lari digelar oleh sekelompok pelajar di Tegar Ruas Jalan Muhammad Saidi Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, hingga meresahkan warga dan pengguna jalan. Atas kejadian ini, sebanyak 8 pelajar ditangkap dan terancam sanksi pencabutan KJP. Aksi tak terpuji para pelajar ini terjadi di Jalan M. Saidi Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dengan menutup paksa jalan, dua kelompok pelajar ini menggelar aksi judi balap lari dengan nominal taruhan sebesar Rp300.000. Judi balap lari ini sudah dilakukan para pelajar sejak tahun 2024. Para pelaku menggunakan media sosial untuk mengajak adu balap lari terhadap kelompok sekolah lain. Atas kejadian ini, Polsek Pesanggerahan berhasil menangkap 8 pelajar yang berpartisipasi dalam judi balap lari ini. Para pelajar ini juga kemudian dibina dan dikembalikan ke orang tua. Sampai 300.000 kelompok, lalu motor yang ada ini, motor yang menjadi warna putihnya digunakan untuk menutup jalan. Motor yang sebelah sini digunakan untuk menutup jalan, ini barang buktinya, handphone yang pakai buat janjian, dan juga ini barang buktinya saya tampilkan. Terus juga setelah melakukan penutupan jalan, baru mereka lomba lari. Itu melalui media sosial, jadi mereka punya media sosial juga kenal, antar sekolah juga kenal. Meski hanya mendapatkan pembinaan, para pelaku judi dan balap lari ini juga dijatuhi sanksi pencabutan KJP oleh Pemprov DKI Jakarta secara temporer. Sesuai dengan Pergub nomor 110 tahun 2021, kami hubungkan dengan KJP-nya. Seandainya anak itu sudah melakukan kriminal atau mungkin meresahkan masyarakat, kami akan pertimbangkan untuk pemutusan KJP. Ya. Dan KJP itu tidak permanen, artinya ketika anak itu sudah masuk sekolah, kemudian berbuat baik, bisa diajukan kembali, ya. Dan itu temporer, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, atau 1 tahun. Gitu. Jika dalam proses pembinaan para pelajar ini melakukan perbaikan dan juga berkelakuan baik, maka KJP para pelajar ini akan kembali diaktifkan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Palembang ditemukan tidak bernyawa dengan muka tertutup sprei di rumahnya di Jalan Lebak Murni, Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi mengamankan suami korban sebagai terduga pelaku pembunuhan. Aparat kepolisian Polrestabes Palembang dan Polsek Sako mendatangi perumahan yang juga berada di Jalan Lebak Murni, Kecamatan Sako, Palembang. Di rumah inilah Sri Wahyuningsi berusia 33 tahun tewas diduga dibunuh oleh suaminya sendiri. Unit Inafis Polrestabes Palembang langsung memasang garis polisi dan juga melakukan olah TKP sementara di rumah korban. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya dalam kondisi terlentang, tidak bernyawa dan wajahnya tertutupi oleh sprei. Dari pemeriksaan sementara tidak ditemukan luka lebam maupun luka terbuka akibat senjata tajam. Untuk kepentingan proses hukum, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi. Ada laporan dari Babin Katimas bahwa di TKP ada mayat. Kami langsung datang ke TKP dan mengamankan TKP dan ditemukan korban dalam posisi telentang
seorang wanita untuk umurnya lebih kurang 33 tahun. Kami menghubungi dari tim forensik Polrestabes Palembang dan hasil olah TKP bahwa dari kaset mata tidak ada ditemukan yang kejanggalan dari peristiwa tersebut. Namun dari pengakuan dari tersangka memang ada perisian ataupun cocok korban sama pelaku ini adalah suami istri. Jadi kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk proses dari kejadian ini. Berselang beberapa jam, unit Reskrim Polsek Sako Palembang berhasil menciduk suami korban yang juga diduga kuat telah menghabisi nyawa istrinya sendiri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kepolisian sektor Sepatan menggagalkan upaya pengiriman paket sabu seberat 9,51 gram yang memanfaatkan jasa pengiriman aplikasi ojek online. Pengiriman paket ini digagalkan setelah pengendara ojol curiga dan melaporkan kepada petugas kepolisian. Tersangka GS ini ditangkap di rumahnya di Desa Tanjakan, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, Banten tanpa perlawanan karena diduga sebagai pengirim paket sabu seberat 9,51 gram menggunakan jasa ojek online. Polisi kemudian menggeledah kamar tersangka guna mencari barang bukti lainnya namun nihil. Kapolsek Sepatan AKP Fahyani mengatakan penangkapan tersangka berawal dari kecurigaan pengendara ojek online yang mendapat order pengiriman barang dari seseorang di Desa Tanjakan, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang menuju penerimanya di Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 21 Januari 2026. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada pihak Polsek Sepatan yang juga menindaklanjuti dengan membongkar paket dan ternyata di dalam paket tersebut berisi 2 paket narkotika jenis sabu seberat 9,51 gram. Tersangka GS menyamarkan pengiriman narkotika tersebut dengan seolah-olah mengirim telepon genggam dengan diberikan pemberat dari batu bata. Datang rekan kita ojol ke Polsek Sepatan karena mendapat orderan mencurigakan. Datang ke Polsek, lalu kami lakukan pemeriksaan dan ternyata benar bahwa orderan tersebut berisi sabu yang paket pertama itu kurang lebih 5,45 gram, yang paket B 4,06 gram, jadi ditotalkan semua 9,51 gram. Selanjutnya tim Osnal di bawah pimpinan Kapolsek dan Kanit Reskrim melakukan penyelidikan. Lanjut tertangkaplah berinisial GS di daerah Desa Tanjakan Kecamatan Rajek. Pada saat penggeledahan mengakui bahwa barang itu adalah milik saudara GS yang akan dikirim ke Penjaringan melalui pengiriman ojek online. Nah, dengan kejadian ini kami menghimbau kepada rekan-rekan ojek online apabila mendapat orderan yang mencurigakan segera berkoordinasi dengan kepolisian tempat atau melaporkan ke pihak kepolisian. Barang bukti sabu dibeli tersangka seharga 10 juta rupiah untuk kemudian dijual kembali seharga 12 juta rupiah dengan keuntungan yang didapat tersangka sebesar 2 juta rupiah. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 609 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara karena termasuk kategori pengedar dengan barang bukti di atas 5 gram. Polsek Sepatan mengimbau kepada pengendara ojek online apabila menerima orderan pengiriman paket mencurigakan untuk tidak takut melaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sepasang kekasih terekam kamera CCTV saat beraksi mencuri sepeda motor penghuni kos di Jalan Kolab, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 18 Januari 2026. Modus pelaku dengan berpura-pura mencari temannya yang tinggal di salah satu kamar kos. Sebelum mencuri sepeda motor penghuni kos, pasangan kekasih ini terlihat mondar-mandir di depan rumah kos mengendarai sepeda motor miliknya.
Saat situasi aman dan pintu gerbang tidak tertutup, satu pelaku kemudian masuk ke dalam rumah kos dengan berpura-pura mencari rekannya yang tinggal di kos ini. Setelah mengetahui kondisi dalam kos sepi, pelaku kemudian mendekati sepeda motor sport yang juga terparkir di ruang tamu. Dengan cara merusak kunci kontak, pelaku mengeluarkan sepeda motor kemudian membawa lari sepeda motor dengan dibantu rekannya yang diduga adalah kekasihnya. Pemilik sepeda motor Aryo pada Rabu 21 Januari 2026 siang mengatakan saat kejadian korban sedang tidur di dalam kamarnya dan mengetahui sepeda motornya hilang pada sore hari. Pada minggu tuh bang, hari minggu tuh pagi jam 9 saya masih beli sarapan. Keluar gitu kan, beli sarapan, baru setelah sarapan itu saya pulang ke kos, tidur bang, istirahat. Kalau dilihat dari CCTV itu bang, yang masuk ke dalam kos itu satu orang bang, cuman dari CCTV kos lain 2 orang, satu yang membawa kereta saya itu kemungkinan perempuan. Korban melaporkan aksi pencurian ini ke kantor polisi agar bisa menemukan kembali sepeda motornya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Oknum guru sekolah dasar negeri di Serpong, Kota Tangerang Selatan dibekuk polisi setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah muridnya. Guru Parubaya ini dibekuk pada Senin 19 Januari 2026 malam di rumahnya di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Terduga pelaku berinisial YP atau Yayat Priyatna, usia 55 tahun, diketahui merupakan guru sekaligus wali kelas di Sekolah Dasar Negeri di Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Wiragraha Setiawan pada Selasa sore mengatakan pelaku ditangkap pada Senin malam sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya beberapa jam setelah laporan diterima dari para orang tua murid. Pelaku diamankan di rumahnya di Kecamatan Ciputat tanpa perlawanan lalu langsung digelandang ke Mapolres Tangerang Selatan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan halaman media sosial milik pelaku yang berisi foto anak-anak di bawah umur dan diduga para korban perbuatan cabul pelaku. Tidak hanya itu, polisi juga menyita barang bukti berupa telepon genggam yang memuat dokumentasi pelaku saat melakukan aksinya kepada para korban. Polisi akan membawa barang bukti ini ke Puslapfor Polri untuk diperiksa secara detail. Kita lakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.00 kita sudah amankan pelaku. Kita bawa ke Polres Tangerang Selatan untuk kita dalami dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Pak, saat diamankan pelaku itu posisinya lagi di mana Pak? Atau ada perlawanan kan gimana Pak? Pelaku kita amankan di rumah terduga pelaku. Kemudian kita lakukan pendekatan secara persuasif dan setelah itu kita bawa langsung ke Polres Tangerang Selatan. Artinya juga ada bentuk pendampingan dari pihak kepolisian Pak terkait yang fokus kepada korban-korban ini Pak? Betul, untuk para korban kita sudah lakukan pendampingan, kita ajak psikolog dalam pendampingan ini dan selanjutnya nanti kita akan secara komprehensif berkolaborasi dengan para pihak khususnya untuk menyembuhkan trauma yang dialami oleh para korban. Untuk sementara korban yang teridentifikasi adalah laki-laki dan kita juga sudah lakukan penyitaan terhadap media sosial terduga pelaku, di mana media sosial ini memposting beberapa foto-foto anak-anak. Kita lakukan penyitaan, kita lakukan penguncian terhadap media sosial untuk kepentingan anak, karena banyak foto-foto anak yang kita juga belum tahu apakah ini sebagai korban pelecehan atau tidak. Namun untuk menjaga masa depan anak, kita lakukan penguncian tersebut. Sementara untuk barang bukti kita amankan 1 buah handphone dan kita juga masih dalami terhadap handphone tersebut karena dari hasil pemeriksaan memang setelah melakukan perbuatan terduga pelaku mendokumentasikan di handphone tersebut. Saat ini rencana kita akan membawa handphone tersebut ke Puslapfor untuk kita dalami apa saja yang ada di dalam handphone tersebut. Dalam kasus ini belasan siswa diduga menjadi korban. Para korban disebut mengalami tindakan tidak pantas dengan menyentuh bagian tubuh sensitif. Polisi kini masih mendalami kemungkinan adanya korban lain dan menjerat pelaku sesuai hukum yang berlaku. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dan aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kota Palembang. Seorang warga Bandung yang baru 3 bulan kos di Palembang menjadi korban pencurian setelah kendaraan miliknya mendadak raib dari dalam pagar. Aksi para pelaku terekam jelas oleh kamera pengawas.
Pencurian tersebut terjadi di Jalan Makrayu, Lorong Kuning, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang, pada Senin 19 Januari 2026. Korban kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi F4333 AAI. Berdasarkan rekaman CCTV, terlihat sejumlah pelaku berjumlah 3 orang melancarkan aksinya di lokasi kejadian. Dalam rekaman CCTV, pelaku sebelumnya terlihat beberapa kali mengawasi lokasi kosan korban. Setelah situasi sepi, mereka membuka pagar dan dalam hitungan detik membobol kunci kontak serta membawa kabur kendaraan korban. Aksi pencurian baru disadari korban keesokan hari saat korban hendak pergi berangkat kerja, namun kendaraan kesayangannya sudah tidak ada. Tanggal 18 tuh saya kan baru pulang dari luar rumah, mungkin sampai rumah tuh jam 10 atau jam 11. Setelah datang sini, saya parkir motor kayak biasa di sebelah sini mungkin ya. Habis itu saya tutup pagar kayak biasa, habis itu ke dalam rumah dan kemudian tidur. Pas ketika pagi tuh saya bangun tidur ya, mau kerja gitu. Ketika dilihat tuh motornya tiba-tiba nggak ada dan helmnya tiba-tiba geletak di bawah. Rekaman tersebut kini telah diserahkan kepada pihak kepolisian dan menjadi salah satu alat bukti dalam proses penyelidikan. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian material dan berharap pihak kepolisian bisa mengungkap kasus tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, viral ODGJ naik atap rumah warga bawa sajam. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Ini yang gangguan jiwa ini memang mengitan susah kali. Besoknya kayak ini jago itu. Kayak mirip Haryanto ya. Rekaman video amatir warga ini merekam aksi seorang pria dengan gangguan jiwa mengamuk di atap rumah warga di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bandar Sri Bahawono, Kabupaten Lampung Timur. Dalam video terlihat ODGJ tersebut berteriak-teriak sambil membawa senjata tajam sehingga memicu kepanikan warga di sekitar lokasi. Warga yang takut mendekat memilih mengamankan diri sambil melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Aparat gabungan TNI dan Polri dibantu warga pun berupaya menenangkan ODGJ tersebut dengan pendekatan persuasif. Proses pembujukan berlangsung hampir 2 jam sebelum akhirnya yang bersangkutan lompat dari atap dan beruntung tidak mendapat luka serius. Ada masyarakat laporan atau ada orang yang meresahkan masyarakat lah. Pak Kades dimohon keadilannya kesini langsung ya. Saya langsung ke situ, ternyata anak ini ngamuk pakai pisau tajam, ngamuk tapi di atas genteng, naik nggak tahu dari mana, dari belakang kayaknya. Terus di situ merusak genteng rusak beberapa genteng, perpus yang ada di atas itu rusak, ada 6 atau 7 tunggil pakai pisau itu, genteng yang nanti diboli dilemparkan sama masyarakat, artinya meresahkan masyarakat. Kemudian saya laporkan ke pihak Polsek, Koramil, langsung telepon Pak Camat juga, Pak Camat dari pihak Koramil, Polsek, Kecamatan hadir semua. Nah setelah itu penanganan pertama dirayu supaya menyerahkan pisaunya, tapi tidak mau, malah ngamuk kan gitu. Saat ini sudah diamankan dibawa ke Polsek, habis Polsek koordinasi dengan Puskesmas, disuntik penenang, habis itu dibawa ke rumah sakit. Setelah berhasil diamankan, pria berinisial SU 40 tahun kemudian diserahkan kepada pihak keluarga agar kembali mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Si jago merah melalap salah satu rumah warga di perumahan Mahkota Simprung Ciledug, Tangerang, Banten pada Jumat 23 Januari 2026 pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Api dengan cepat membesar dan juga melahap seluruh bagian rumah. Kebakaran ini membuat warga sekitar panik karena api muncul begitu cepat. Petugas pemadam kebakaran yang datang di lokasi berhasil memadamkan api sebelum api merambat ke rumah lain yang juga berdekatan. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka dan penyebab pasti kebakaran pun masih belum diketahui. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Peristiwa orang tenggelam terjadi di daerah Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu sore 21 Januari 2026. Sebanyak 3 orang tenggelam saat berenang di lokasi banjir sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. 2 diantaranya tewas tenggelam, sementara 1 orang lainnya berhasil selamat. Petugas dan warga sekitar yang mengetahui kemudian melakukan proses evakuasi terhadap ketiga korban. Menurut keterangan warga, ketiga korban yang tenggelam merupakan warga asal Kampung Jayanti Duku yang datang berenang ke lokasi banjir ini. Atas kejadian ini, warga diimbau agar tidak melakukan aktivitas di area banjir termasuk berenang. Warga pun diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya banjir. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Minibus terlibat kecelakaan dengan kereta api di perlintasan kereta api tanpa palang di Jalan Abdul Hamid, Kota Tebing Tinggi pada Rabu 21 Januari 2026. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat saat kereta api yang melintas dari arah tertentu menabrak mobil Toyota Avanza bernomor polisi BK1657 ABP yang melintasi rel. Sejumlah penumpang di dalam mobil tewas setelah minibus terdorong sejauh ratusan meter dari titik tabrakan. Sementara pengemudi mengalami kondisi luka serius dan telah dievakuasi ke rumah sakit. Petugas kepolisian dan tim terkait mendatangi lokasi guna melakukan evakuasi, pengamanan TKP, serta penyelidikan awal. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Masih bersama kami pemirsa dalam catatan kriminal, informasi kita lanjutkan. Di mana seorang pria asal desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, ditangkap warga dan diserahkan ke pihak kepolisian. Pria ini diduga melakukan pemerkosaan terhadap ibu rumah tangga beranak 2 pada Kamis 22 Januari 2026. Seorang pria asal desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, ditangkap warga setelah melakukan dugaan pemerkosaan terhadap ibu rumah tangga beranak 2 di Desa Durian Gadis, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Peristiwa ini terjadi Kamis 22 Januari 2026, sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Awalnya pelaku masuk ke rumah korban, lantaran korban dan pelaku memang saling kenal dengan status hubungan kenalan lama. Namun saat itu pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan badan dan ditolak, lantaran korban sudah memiliki suami dan anak. Dengan mengancam menggunakan senjata tajam, pelaku memaksa korban untuk melayani nafsu bejatnya. Setelah puas menyetubuhi korban pun melarikan diri keluar rumah dan meminta pertolongan warga. Pelaku sempat kabur dan berusaha melarikan diri, namun dicegah dan ditangkap oleh warga. Setelah ditangkap warga, pelaku langsung dimasa dan diamankan di dalam mobil carry milik salah seorang warga sekitar. Selanjutnya, kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Rambutan. Anggota kepolisian datang mengamankan sejumlah alat bukti, seperti motor milik pelaku, dan memintai keterangan korban dan saksi, serta mengamankan pelaku dari amukan warga. Pencurian di wilayah Kota Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin kembali terjadi. Tidak hanya menyasar tempat umum, para pelaku juga nekat membobol gudang kemplang udang milik seorang pengusaha asal Kualo. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan aksi para pencuri saat menjalankan aksinya. Kejadian ini terjadi di Kota Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Para pelaku terlihat menjebol pintu utama gudang kelempang udang milik seorang pengusaha. Aksi pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 2 dini hari, saat kondisi lingkungan sekitar dalam keadaan sepi dan warga sedang tertidur lelap. Setelah menyadari aksinya terekam CCTV, para pelaku sempat kembali dengan mengenakan jas hujan untuk menyamarkan diri. Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur 2 karung kelempang undang dengan total berat mencapai 50 kg. Akibat kejadian ini, pemilik gudang mengalami kerugian hampir 4 juta rupiah. Yang ke situ masuk, dia ni menari pintunya ini kayaknya, jangan dibunyi mungkin ya. Dia masuk tak 5 langkah di tengah tu. Dia tak dalam tu baiknya. Milih mungkin ada yang suruh dipilih tu. Ada pun tak buang mungkin yang nyuruh. Mungkin yang besar. Dia ni di tempat yang besar kumpang duit kok. Yang besar itu belum dikibat. Sedangkan yang dekat dia tu kibat ada dah lah dia mesti. Tempat yang besar.
Sampai di tengah itu tembak lampu CCTV. Dan mundurlah dia ke sana, lari. Ada dia berlari itu sekitar seperempat jam datang lagi mungkin jas hujan untuk selimut dari kepala. Masuk ke akhir tuh langsung dua karung pinggir pintu. Udah tuh langsung lari ke arah situ. Dan sini jingan ke sini jingan ke CCTV sebelah kiri. Kini korban pun telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banyuasin dan berharap agar aparat kepolisian segera menangkap para pelaku yang dinilai sudah meresahkan masyarakat. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten berhasil meringkus seorang pria yang dikenal dengan julukan Abah Entus Jempol atas kasus penipuan rekrutmen Akademi Kepolisian. Modus pelaku menjanjikan kelulusan calon taruna dengan tarif mencapai 1 miliar rupiah. Pelarian Tubagus Nasruddin alias Abah Entus Jempol berakhir di tangan tim Opsnal di Treskrimum Polda Banten. Pelaku ditangkap di area exit Tol Rangkas Bitung pada Rabu 14 Januari 2026 dini hari, setelah sebelumnya mangkir dari 2 kali panggilan kepolisian. Saat akan diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan dengan memundurkan mobilnya hingga menabrak kendaraan petugas demi menghindari penangkapan. Kasus ini bermula saat orang tua korban di Kasemen, Kota Serang, tergiur janji manis pelaku yang mengaku memiliki akses khusus untuk meloloskan peserta seleksi Akpol tahun 2025. Tak tanggung-tanggung, pelaku meminta imbalan sebesar 1 miliar rupiah. Korban yang telah menyerahkan seluruh tabungannya secara bertahap, akhirnya sadar telah ditipu setelah sang anak dinyatakan tidak lulus dalam tahapan seleksi. Dari total 1 miliar rupiah yang diterima, pelaku hanya mengembalikan uang sebesar 30 juta rupiah kepada korban. Atas perbuatannya, tersangka kini mendekam di rumah tahanan Polda Banten dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Sementara itu, pemirsa, kepolisian sektor Sepatan menggagalkan upaya pengiriman paket sabu seberat 9,51 gram yang memanfaatkan jasa pengiriman aplikasi ojek online. Pengiriman paket ini digagalkan setelah pengendara ojol curiga dan melaporkan kepada petugas kepolisian. Tersangka GS ini ditangkap di rumahnya di Desa Tanjakan, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, Banten tanpa perlawanan karena diduga sebagai pengirim paket sabu seberat 9,51 gram menggunakan jasa ojek online. Polisi kemudian menggeledah kamar tersangka guna mencari barang bukti lainnya namun nihil. Kapolsek Sepatan AKP Fahyani mengatakan penangkapan tersangka berawal dari kecurigaan pengendara ojek online yang mendapat order pengiriman barang dari seseorang di Desa Tanjakan, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang menuju penerimanya di Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 21 Januari 2026. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada pihak Polsek Sepatan yang juga menindaklanjuti dengan membongkar paket dan ternyata di dalam paket tersebut berisi 2 paket narkotika jenis sabu seberat 9,51 gram. Tersangka GS menyamarkan pengiriman narkotika tersebut dengan seolah-olah mengirim telepon genggam dengan diberikan pemberat dari batu bata. Datang rekan kita ojol ke Polsek Sepatan karena mendapat orderan mencurigakan. Datang ke Polsek, lalu kami lakukan pemeriksaan dan ternyata benar bahwa orderan tersebut berisi sabu yang paket pertama itu kurang lebih 5,45 gram, yang paket B 4,06 gram, jadi ditotalkan semua 9,51 gram. Selanjutnya tim Opsnal di bawah pimpinan Kapolsek dan Kanit Reskrim melakukan penyelidikan. Lanjut tertangkaplah berinisial GS di daerah Desa Tanjakan Kecamatan Rajek. Pada saat penggeledahan mengakui bahwa barang itu adalah milik saudara GS yang akan dikirim ke Penjaringan melalui pengiriman ojek online. Nah, dengan kejadian ini kami menghimbau kepada rekan-rekan ojek online apabila mendapat orderan yang mencurigakan segera berkoordinasi dengan kepolisian tempat atau melaporkan
ke pihak kepolisian. Barang bukti sabu dibeli tersangka seharga 10 juta rupiah untuk kemudian dijual kembali seharga 12 juta rupiah dengan keuntungan yang didapat tersangka sebesar 2 juta rupiah. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 609 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara karena termasuk kategori pengedar dengan barang bukti di atas 5 gram. Polsek Sepatan mengimbau kepada pengendara ojek online apabila menerima orderan pengiriman paket mencurigakan untuk tidak takut melaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Oknum guru sekolah dasar negeri di Serpong, Kota Tangerang Selatan dibekuk polisi setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah muridnya. Guru parubaya ini dibekuk pada Senin 19 Januari 2026 malam di rumahnya di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Terduga pelaku berinisial YP atau Yayat Priyatna, usia 55 tahun, diketahui merupakan guru sekaligus wali kelas di Sekolah Dasar Negeri di Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Wira Graha Setiawan pada Selasa sore mengatakan pelaku ditangkap pada Senin malam sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya beberapa jam setelah laporan diterima dari para orang tua murid. Pelaku diamankan di rumahnya di Kecamatan Ciputat tanpa perlawanan lalu langsung digelandang ke Mapolres Tangerang Selatan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan halaman media sosial milik pelaku yang berisi foto anak-anak di bawah umur dan diduga para korban perbuatan cabul pelaku. Tidak hanya itu, polisi juga menyita barang bukti berupa telepon genggam yang memuat dokumentasi pelaku saat melakukan aksinya kepada para korban. Polisi akan membawa barang bukti ini ke Puslapfor Polri untuk diperiksa secara detail. Kita lakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.00 kita sudah amankan pelaku. Kita bawa ke Polres Tangerang Selatan untuk kita dalami dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Pak, saat diamankan pelaku itu posisinya lagi di mana, Pak? Atau ada perlawanan kan gimana, Pak? Pelaku kita amankan di rumah terduga pelaku. Kemudian kita lakukan pendekatan secara persuasif dan setelah itu kita bawa langsung ke Polres Tangerang Selatan. Artinya juga ada bentuk pendampingan dari pihak kepolisian, Pak, terkait yang fokus kepada korban-korban ini, Pak? Betul, untuk para korban kita sudah lakukan pendampingan, kita ajak psikolog dalam pendampingan ini dan selanjutnya nanti kita akan secara komprehensif berkolaborasi dengan para pihak khususnya untuk menyembuhkan trauma yang dialami oleh para korban. Untuk sementara korban yang teridentifikasi adalah laki-laki dan kita juga sudah lakukan penyitaan terhadap media sosial terduga pelaku, di mana media sosial ini memposting beberapa foto-foto anak-anak. Kita lakukan penyitaan, kita lakukan penguncian terhadap media sosial untuk kepentingan anak, karena banyak foto-foto anak yang kita juga belum tahu apakah ini sebagai korban pelecehan atau tidak. Namun untuk menjaga masa depan anak, kita lakukan penguncian tersebut. Sementara untuk barang bukti kita amankan 1 buah handphone dan kita juga masih dalami terhadap handphone tersebut karena dari hasil pemeriksaan memang setelah melakukan perbuatan terduga pelaku mendokumentasikan di handphone tersebut. Saat ini rencana kita akan membawa handphone tersebut ke Puslapfor untuk kita dalami apa saja yang ada di dalam handphone tersebut. Dalam kasus ini belasan siswa diduga menjadi korban. Para korban disebut mengalami tindakan tidak pantas dengan menyentuh bagian tubuh sensitif. Polisi kini masih mendalami kemungkinan adanya korban lain dan menjerat pelaku sesuai hukum yang berlaku. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Berpenampilan rapi layaknya warga biasa, seorang pencuri sepeda motor beraksi di permukiman padat penduduk Kota Bandar Lampung, Lampung. Pelaku menggasak sepeda motor yang terparkir di teras rumah setelah sebelumnya mengambil kunci motor dari dalam rumah korban. Rekaman CCTV ini merekam aksi seorang pria saat mencuri sepeda motor di Jalan Rawa Subur, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung pada Selasa 20 Januari 2026. Pelaku datang berjalan kaki memanfaatkan pagar rumah yang terbuka. Saat itu pelaku langsung mengambil kunci motor di dalam rumah dan membawa kabur sepeda motor Honda Beat warna hijau yang terparkir di teras. Aksi pencurian baru diketahui saat korban Hero mendengar suara mesin motor menyala. Saat keluar rumah, sepeda motor tersebut sudah hilang. Pemirsa, dugaan aksi perampokan terjadi di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Rabu 21 Januari 2026.
Seorang pengemudi kehilangan barang berharga dari dalam mobil akibat terkecoh modus ban bocor. Diduga aksi perampokan dilakukan orang yang memberitahu pengemudi. Seorang pengemudi mobil kehilangan barang berharga dari dalam mobil saat mengecek ban kendaraannya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Rabu 21 Januari 2026. Diduga barang pengemudi ini hilang setelah terkecoh modus dan bocor yang dilakukan komplotan perampok menggunakan sepeda motor. Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi, pelaku beraksi dengan cara mengalihkan perhatian korban dengan memberitahu ban bocor kepada pengemudi. Namun saat korban turun memeriksa kondisi ban, rekan pelaku yang sebelumnya sudah menunggu di dekat mobil berhenti kemudian menghampiri dan juga membuka pintu baris tengah lalu mengambil barang yang berada di dalamnya. Pengemudi mobil baru menyadari barangnya hilang setelah sejumlah warga yang melihat kejadian memberitahunya. Susiandi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, modus perampokan dengan pura-pura memberitahu ban bocor masih sering terjadi dan mengintai pengemudi mobil di jalan raya. Para pelaku biasanya memanfaatkan kepanikan dan kelalaian korban untuk menggasak barang berharga saat korban masuk ke dalam tipu daya mereka. Untuk menghindari kejahatan ini, masyarakat perlu mengetahui langkah-langkah pencegahan yang tepat saat berada di jalan raya. Berikut beberapa tips agar Anda tidak menjadi korban perampokan berkedok ban bocor. Tips yang pertama, pemirsa, jangan langsung percaya jika ada orang asing yang memberitahu ban mobil Anda bocor. Tetap tenang dan rasakan terlebih dahulu apakah laju kendaraan terasa berat atau tidak. Tips yang kedua, jangan berhenti di tempat yang sepi, minim penerangan atau lokasi yang mencurigakan. Ketiga, carilah tempat yang aman untuk berhenti seperti SPBU, pos polisi, atau minimarket yang ramai aktivitas warga guna memastikan kondisi ban Anda. Tips yang keempat, sebelum turun dari mobil, pastikan semua kaca jendela tertutup rapat dan semua pintu terkunci. Tips yang kelima, jangan pernah meninggalkan barang berharga seperti tas atau ponsel di atas kursi mobil. Demikian tips singkat agar terhindar dari modus perampokan berkedok ban bocor. Ingat, kewaspadaan adalah kunci utama untuk menjaga keselamatan jiwa dan barang berharga Anda. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Dan saya Selis Regar pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.